Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majanisa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2023 dari R001. Di sini saya ingin membuat video analisis jurnal untuk menyelesaikan kuis mata kuliah etika bisnis. Di sini saya mengambil artikel jurnal yang berjudul Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan, karya Aswan Hasoloan, di mana penelitian yang disusun oleh Aswan Hasoloan ini berfokus pada pemahaman mengenai peranan etika bisnis dalam perusahaan, serta bagaimana penerapan etika dapat mempengaruhi keberlangsungan dan reputasi perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Melalui pendekatan kajian kepesertaan library research, penulis menyusun gagasan berdasarkan teori-teori dan pandangan para ahli mengenai konsep etika dan bisnis, kemudian menghubungkannya dengan realitas praktik dunia perusahaan. Dalam pembahasannya, penulis memulai dengan menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan aspek fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perusahaan. Dunia bisnis yang berkembang pesat membawa dampak besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain juga menimbulkan tantangan berupa munculnya praktik-praktik yang tidak etis. Karena itu, penulis menegaskan pentingnya kesadaran moral dalam setiap pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Menurut Hasoloan, tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dalam pandangan penulis adalah sebuah investasi jangka panjang, bukan sekedar alat untuk memperoleh keuntungan sesaat. Penerapan etika yang baik dalam seluruh aspek operasional akan menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat dalam bisnis, baik karyawan, pemasok, konsumen, maupun masyarakat luas. Kepercayaan ini bisa dijaga secara konsisten akan memperkuat reputasi citra perusahaan di mata publik. Dengan kata lain, perusahaan yang beretika tinggi bukan hanya berhasil secara ekonomi, tetapi juga memperoleh legalitas moral dari masyarakat. Lebih lanjut, Hasoloan menjelaskan bahwa etika bisnis mencakup seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari akuntansi, keuangan, pemasaran, hingga sumber daya manusia dan teknologi informasi. Dalam bidang akuntansi, misalnya, praktik penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara jujur dan transparan agar tidak menyesatkan pihak lain. Manipulasi laporan keuangan demi keuntungan tentu dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika yang merusak kepercayaan publik. Begitu pula dalam bidang keuangan, praktik seperti window dressing atau penggelembungan nilai aset dianggap berbahaya karena dapat menipu pihak kreditur maupun investor. Dalam bidang produksi dan pemasaran, penulis menekankan pentingnya perusahaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Etika di bidang ini mencakup tanggung jawab perusahaan dalam memberi produk yang sesuai dengan standar, label yang jujur, dan tidak menyesatkan konsumen. Sementara itu, dalam konteks teknologi informasi, penulis mengingatkan bahwa kemajuan teknologi juga membawa persoalan etis baru, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, serta pembajakan hak cipta dan perangkat lunak. Aspek menarik lain dalam tulisan ini adalah pembahasan tentang sanksi terhadap pelanggaran etika. Penulis menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak menerapkan prinsip etis akan berhadapan dengan konsekuensi hukum maupun sosial. Misalnya praktik kolusi dalam tender,
sebagaimana dilarang dalam pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, merupakan bentuk pelanggaran serius yang bisa menurunkan citra dalam kepercayaan terhadap perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak beretika dapat menghadapi reaksi negatif dari masyarakat seperti boikot produk atau penurunan loyalitas konsumen. Dalam konteks Indonesia, penulis mengaitkan konsep etika bisnis dengan nilai-nilai budaya dan falsafah bangsa yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Menurutnya, etika bisnis bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai moral nilai-nilai moral yang menekankan kejujuran dan keharmonisan sosial. Namun, dalam praktik modern, nilai-nilai ini sering tergerus oleh orientasi pada keuntungan semata. Karena itu, penulis mengajak agar dunia usaha kembali menegakkan etika dalam bisnis sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Di bagian akhir, Hasoloan menyimpulkan bahwa etika bisnis adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan dunia usaha. Di era keterbukaan informasi seperti ini, reputasi perusahaan dapat dengan cepat diketahui publik. Sekali perusahaan kehilangan kepercayaan karena pelanggaran etika, maka dampaknya bisa sangat besar dan berkepanjangan. Etika yang diterapkan dengan baik akan menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, serta menjadikan bisnis lebih stabil dalam jangka panjang. Penulis juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan etika bisnis tidak hanya bergantung pada sistem atau peraturan, tetapi juga pada integritas pribadi setiap individu di dalam perusahaan. Kesadaran moral para karyawan dan pimpinan sangat menentukan terciptanya budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Hasoloan menyarankan agar setiap perusahaan menanamkan nilai etika sejak dini melalui pelatihan, pembinaan, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Secara keseluruhan, tulisan ini menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara etika dan keberhasilan bisnis, meskipun bersifat konseptual dan tidak disertai data empiris. Kajian ini memberikan dasar filosofis yang kuat bahwa etika bukanlah beban dalam dunia usaha, melainkan kekuatan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi banyak kasus pelanggaran etika dalam bisnis, gagasan ini terasa sangat relevan dan menjadi pengingat penting bahwa setiap keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari kepercayaan dan kehormatan yang diperoleh melalui perilaku bisnis yang bermoral. Itulah analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.